menggambarkan bagaimana sih dunia maritim atau dunia pelayaran dan perdagangan di Nusantara ketika itu. Jadi banyak kapal-kapal ya yang harus singgah ke pelabuhan-pelabuhan di Nusantara karena memang mereka tidak bisa berlayar selamanya karena masih menggunakan teknologi yang memanfaatkan layar-layar dan sistem angin gitu ya, angin muson yang bertiup dari barat ke timur dan sebaliknya gitu. Oke. Nah, perkembangan dunia maritim ini diperkirakan sudah ada gitu ya sejak abad ke berapa? Ayo ke satu gitu ya, atau abad pertama Masehi gitu. Dan ini semakin berkembang pada masa Hindu-Buddha dan semakin lagi berkembang lebih pesat gitu ya pada masa pengaruh Islam atau zaman Islam gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih ciri-ciri gitu ya. Ciri-ciri kehidupan kerajaan maritim Islam. Nah, ini nanti akan sedikit berbeda ya dengan kerajaan atau zaman maritim Hindu. Oke, nah di video kali ini akan ada 2 poin utama yang akan kita bahas. Yang pertama, bagaimana sih ciri-ciri atau konsep umum gitu ya, konsep umum dari kerajaan maritim itu sendiri. Dan yang kedua, bagaimana ciri kehidupan kerajaan maritim Islam. Nah, kita akan fokus pada 2 hal ini aja. Langsung aja kita bahas. Pertama-tama kita akan bahas bagaimana sih konsep umum ya, konsep umum dari kerajaan maritim. Nah, ini sebenarnya tidak jauh berbeda dari zaman Hindu-Buddha gitu ya, zaman Islam dan zaman Hindu-Buddha itu ada kriteria yang harus dipenuhi kalau mau kerajaan itu disebut sebagai maritim. Nah, kriteria yang pertama itu adalah bagaimana kerajaan itu aktivitasnya, aktivitas ekonomi dan politik itu bergantung pada laut, pada aktivitas yang ada di laut, yaitu pelayaran dan perdagangan. Nah, jenis-jenis aktivitas dari ekonomi politik kerajaan maritim Islam itu ada 3 hal yang bisa mereka lakukan. Yang pertama itu adalah memungut pajak gitu ya. Jadi kapal-kapal yang singgah ke pelabuhan mereka itu ditarikin pajak kalau mereka mau berdagang gitu ya. Gampangnya kayak bea cukai sekarang gitulah. Nah, kemudian yang kedua, aktivitas ekonomi politik yang bisa dilakukan itu adalah membuka pelabuhan gitu ya. Nah, dengan membuka pelabuhan, dia bisa menarik pajak dan dia bisa berdagang juga. Dan yang ketiga, kerajaan-kerajaan atau raja-raja itu bisa ikut berdagang, punya saham. Nah, terkait yang ketiga ini, itu akan dijelaskan di secara spesifik nantinya ya, gitu. Nah, kemudian konsep umum yang kedua itu adalah letaknya di mana? Letaknya di pesisir tentu aja ya. Gimana membuka pelabuhan kalau misalnya letaknya di pedalaman gitu ya, sudah tidak memenuhi kriteria gitu. Dan lagi pula aktivitasnya kan berada di laut gitu ya, gimana ceritanya bisa jauh dari laut. Oke, itu terkait dengan konsep-konsep umum dari kerajaan maritim. Berikutnya kita akan bahas ciri kehidupan maritim Islam gitu ya, ciri kehidupan kerajaan maritim Islam. Nah, ada apa aja sih ciri gitu ya, ciri kehidupan kerajaan maritim Islam itu seperti apa? Nah, di sini itu yang pertama adalah pada masa ini pengaruh Islam itu sangat kuat. Nah, Islam ini tidak selalu dimaknai sebagai satu agama gitu ya, tapi pada masa ini adalah satu kekuatan ekonomi gitu. Karena apa? Ya karena banyak pedagang-pedagang yang ada di Nusantara itu agamanya Islam dan mereka punya ikatan yang sangat kuat. Contohnya ketika Malaka diserang oleh Portugis, maka pedagang-pedagang Islam itu kemudian beralih ke Aceh karena Aceh itu selain strategis juga dia kerajaan Islam gitu. Nah, kemudian pada masa itu juga banyak kerajaan-kerajaan yang beralih menjadi Islam, makanya dia punya kekuatan ekonomi dan politik yang sangat kuat gitu pada masa itu. Kemudian yang kedua itu adalah pada masa ini itu dunia pelayaran dan perdagangan di Nusantara ya tentu aja itu semakin ramai. Kenapa demikian? Nah,
Kalau sebelumnya kita melihat para pemain-pemain atau pedagang-pedagang yang ada di Nusantara itu umumnya didominasi oleh pedagang-pedagang Cina atau orang Cina, kemudian ada India, kemudian ada Timur Tengah. Nah, di zaman ini ada satu lagi pemain gitu ya, pedagang yang baru datang gitu ya. Kalau kita ngomongin soal dunia Islam, itu kan terjadinya pada abad ke-13 ya, sampai puncaknya pada abad ke-18. Nah, di sini ini bertepatan dengan datangnya bangsa Eropa, dan mereka ini juga jadi salah satu pedagang besar gitu ya yang ada di Nusantara.